Putih banget. Ungu, masuknya cool undertone. Oh, anak putihar nih pasti. Ya nadi hijau mana ada nadi warnanya? Ada. Berarti Ralin tuh pasti nanti juga neutral. Full cover sendiri dia pokoknya. Dan aku harus tetap bilang, Masya Allah ini bagus banget gitu. Attention, sepanjang video ini aku bakalan bare face-an karena ntar mau nge-swatches beberapa shade foundation yang aku punya ya. Lalu aku pengen nanya dulu nih, siapa di sini yang suka beli foundation online terus suka salah pilih shade? Nah, yang nonton video ini di rumah kayak saya sini hadir, absen di sini. Berarti video ini mutlak adanya memang tercipta untukmu ye, kayak lagunya Ungu. Tahu nggak lagunya? Enggak. Di video ini aku bakalan sharing cara nentuin undertone, cara untuk cari acuan shade foundation, misalnya mau beli online, dan share 1, 2, 3, 4, 5 foundation ataupun cushion yang sering aku pakai dan jadi andalanku akhir-akhir ini. Karena siapa tahu kalian butuh juga ya kan? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Talks. Sebelum kita bahas soal undertone, ada salah satu poin penting yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu kondisi kulit. Gak boleh kelewat, kalian harus tahu dulu kondisi kulit kalian gimana. Kalau untuk aku pribadi, T-zone-ku itu normal ya, U-zone-ku itu kering kerontang parah. Jadi masuknya kulitku itu kondisi kulitnya normal to dry skin, kering kerontang kalau untuk kulitku. Ini tuh hal yang mutlak gak boleh lupa, gak boleh skip. Kenapa? Karena untuk finish foundationnya itu tergantung sama kondisi kulit kalian masing-masing. Misalnya kulit kalian cenderung berminyak, bagusnya cari complexion ataupun foundation ataupun cushion yang finishnya itu matte finish. Biar apa? Biar foundationnya itu nanti nggak geser, nggak smudge, dan bisa ngunci minyak juga. Jadi kayak nggak glowing apa berminyak tuh, nggak ada tuh yang kayak gitu. Dan kalau misalnya kulit kalian kering, baiknya carinya yang semi matte finish atau dewy finish atau biasanya disebut glow finish gitu ya, biar nantinya complexionnya itu nggak gampang nge-crack, nggak patchy, dan awet seharian. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu jenis kondisi kulit kalian, habis itu lanjut ke undertone. Undertone tuh apa sih kak? Undertone itu warna dasar dari kulit kalian yang tentunya warnanya itu beda-beda, biasanya tuh genetik. Intinya warna dasar kulit ini ataupun undertone itu nggak bakalan bisa berubah walaupun kalian kena sinar matahari panas-panasan seharian gitu ya, atau menggunakan produk ataupun perawatan, itu undertone tuh nggak bisa berubah. Dan perlu diketahui undertone itu dibagi jadi 3, ada cool ya, ada neutral, ada warm. Nah, tiap undertone ini personal opinion aku, biasanya dibagi lagi. Kayak cool itu ada yang light, ada yang medium, ada yang deep gitu ya, gitu juga dengan yang neutral, gitu juga dengan yang warm gitu. Nah, sekarang masuk ke cara nentuin undertone. Sebenarnya tuh udah banyak banget yang bahas ya. Cuma aku sendiri dari berapa tahun ya aku menjadi beauty vlogger ini, kayaknya udah 3 jalan 4 tahunan, aku baru tahu undertone-ku itu masuknya ke neutral itu setahun terakhir ini. Untuk nyari tahu undertone, paling gampangnya emang carinya di nadi, di veins ini loh. Dilihat aja warnanya ya. Kalau misalnya warnanya biru ataupun ungu ya, biru ataupun ungu, catat itu masuknya ke cool undertone. Kalau misalnya masuknya hijau ataupun biru ya, pokoknya kalau misalnya ada hijau ataupun biru itu udah pasti masuknya ke neutral undertone. Kalau misalnya veinsnya itu warna hijau, biasanya itu masuknya ke warm. Coba kita cek Ayu, sini yuk, kita cek Ayu dulu. Putih banget. Ini mah ungu tuh. Nih ungu, masuknya cool undertone. Oh gitu. Gitu, masuknya ke cool. Catat ya. Kalau aku, coba kita lihat punya papap. Anak warung ini mah. Wah, anak putihar nih pasti. Kamu hijau? hijau. Iya, hijau. Mana ada kulit hijau? Hijau sama Nadinya. nadi. Ya nadi hijau mana ada nadi warnanya? Ada. Rese. Mau tahu nggak sih? Sama biru. Kayak
alien dong. Iya, kamu hijau biru berarti neutral. Neutral. Neutral masuknya neutral. Berarti Ralin tuh pasti nanti juga neutral. Sotoy. Kan genetik kan soalnya kan. Pokoknya yang aku tangkep itu kalau misalnya nih aku nih sebenarnya kayak ada warna ungunya gitu di nadi. Kan bingung ya kadang aku ada ungunya gitu. Tapi intinya kalau misalnya ada warna hijau gitu, itu nggak mungkin masuknya ke cool. Tapi ada biru juga gitu. Kalau hijau doang itu udah masuknya ke warm. Nggak ada campuran warna ungu dan biru gitu ya. Tapi kalau misalnya ada biru, ada hijau, udahlah itu pasti masuknya ke neutral. Gitu sih. Itu aku belajarnya lama banget, baru paham undertone gue itu setahun terakhir ini sumpah. Berikutnya kayaknya ini yang paling banyak ditanyain, gimana sih cara biar bisa beli foundation online tapi nggak salah shade. Sebenarnya ini balik lagi tergantung penjelasan dari brandnya sedetail apa. Dan biasanya tuh brand-brand tuh pakai model-model yang bisa mewakili gitu warna-warna yang jadi acuan dari tiap shade-nya. Ini tuh pakem ya. Kalau misalnya brand pakai nama shade terus cuma kayak kode-kode doang gitu ya, C sekian, N sekian, W sekian, kita kan nggak tahu ya. Penjelasan yang nggak ada, contoh model yang nggak ada. Udahlah kalau misalnya kayak gitu nggak usah dibeli karena meribetkan menurutku. Itu jualannya kayak nggak serius kalau kayak gitu tuh. Salah satu brand yang penjelasan untuk shade-nya detail terus sampai ngasih contoh model-model yang pakainya gitu, Makeover, Wardah. Kemarin aku nyobain Mother of Pearl, aku belinya juga cuma acuan dari nama shade-nya, juga jelas menurutku. Kalau mau yang udah pasti nggak salah sih ya nggak beli online, langsung ke store, nyobain, langsung di swatches. Biasanya kalau di Sephora, Guardian, Watsons tuh bisa nyobain di swatches dulu. Terus habis itu tinggal pergi sambil nunggu oksidasinya. Nah tinggal pergi, mau pulang juga nggak apa-apa, belinya tetap online, nggak bakal salah. Yang pertama ada Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion. Nih ya, aku biasa pakai yang shade 42N. 42N itu yang neutral sun. Untuk shades-nya sendiri pilihannya tuh ada 8 ya. Tuh, udah kotor kemasannya. Aku coba swatches di sebelah sini. Tuh, nggak kelihatan kan? Karena emang match banget warnanya di aku. Nah, tuh ya. Nih, Color Fit Cushion Wardah yang shade 42N. Aku suka banget sama finishnya, dia tuh glow finish gitu, jadi kayak my skin but better. Cuma kekurangannya adalah tetap di kulitku karena dia glow gitu ya. Kalau makin lama dipakai ya tetap ada patchy-patchy-nya gitu. Bukan patchy, dia nge-crack sih. Patchy tuh enggak, karena dia ngehidrasiin kulit banget. Tapi ya tetap ada crack di bagian yang smiling line, under eye gitu. Cuma aku suka banget ini, kayak complexion to go aku. Kalau misalnya buru-buru ataupun aku butuh yang kayak apa ya, my skin but better buat foto produk, biasanya aku pakai Wardah Color Fit ini sih. Berikutnya nih, Makeover Power Stay Demi Matte Cushion. Dia tuh ada dua sebenarnya, Power Stay sama Hydra Stay. Ini aku kalau untuk Power Stay aku pakai yang N50 10. Dan ini finishnya semi matte finish. Aku sebenarnya suka dua-duanya. Cuma kalau misalnya pengen yang lebih full cover, lebih nendang dan tahan lama gitu, aku pakai Power Stay. Cuma kalau misalnya pengen yang kayak daily, yang ringan-ringan aja, aku pakainya Hydra Stay. Available in 20 shades. Banyak banget kan? Ada 20 shades. Aku buka kemasan barunya by the way, karena yang lama ketinggalan di rumah. Aku swatches lagi di sini. Tuh. Hampir nggak kelihatan kan? Ya kan? Emang match banget di kulitku. Pokoknya yang aku kasih tahu ini yang Riri Prams approve ya. Dan bisa nggak perlu di mix-mix gitu. Paling untuk nge-mix tuh biasanya buat dapetin finish yang beda aja gitu. Pengen yang lebih matte finish atau pengen lebih yang glow kayak gitu. Berikutnya ini yang sering nongol juga, kemasannya juga udah gitu ya. Udah dekil banget. Ini Something Badass yang shade W03 Goddess. Pilihan shades-nya itu kalau nggak salah ya ada 12 shades. Terus banyak banget shade yang di bawah-bawah aku. Aku biasa pakai sih yang W03 Goddess. Sebenarnya ini untuk undertone yang warm. Nah, keuntungannya neutral undertone itu kadang tuh bisa masuk ke undertone yang cool ataupun yang warm, misalnya nggak ada untuk undertone yang neutral gitu. Jadi biasanya masuk-masuk aja sih. Ini tuh hitungannya full cover. Jadi kadang biasa aku mix buat dapetin hasil yang lebih light, yang lebih kayak skin finish gitu loh. Nih yang dua tadi kelihatan ada oksidasinya tipis-tipis gitu kan. Nih si something tuh
full cover sendiri dia pokoknya, dibandingin sama cushion yang sebelah-sebelahnya, kayak paling kelihatan beda gitu ya kan. Berikutnya ini yang viral dari awal tahun, Move Makeup Forever HD Skin. Ini aku beli sendiri ya, nggak dikirimin sama Move, tapi kalau mau ngirimin nggak apa-apa sih. Nah, si Move ini pilihan shades-nya ada 40, banyak banget kan. Aku pilihnya tuh pakai websitenya, pokoknya kayak shade finder gitu, dan ketemulah shade yang aku pakai 2Y36 atau dalam kurung Y365. Lucky me, karena udah nyobain shade findernya, jadi nggak salah pilih shade gitu. Ini tuh finishingnya ya semi matte finish, terus natural finish gitu, skin like, tapi ya ada coveragenya medium to full gitu. Hitungannya teksturnya lumayan thick sih. Tuh, nggak beda jauh kan sama yang Something. Aku ngerasanya mirip-mirip teksturnya sama Something. Apa Something dupe-nya ya? Ini harganya 750.000 deh seingatku, kalau nggak salah ya. Tuh, enak banget dipakainya, pernah aku review juga. Berikutnya ini kasta tertinggi yang aku punya ya, si Givenchy. Ini yang Prisme Libre Skin Caring Glow, finishingnya glow finish, teksturnya liquid, cair banget gitu, tapi ada coveragenya. Cuma coveragenya itu yang kayak skin finish gitu loh, hitungannya berarti light to medium. Cuma ya kalau misalnya kalian pengen dapetin kulit-kulit yang kayak model look-alike gitu ya pakainya ini Givenchy ini. Aku beli di Sephora PIM Pondok Indah. Pilihan shades-nya itu kalau nggak salah ada 16, ya ada 16 shades, dan yang aku punya ini shade W310. Shade yang paling gelapnya, bayangkan shade yang paling gelapnya ada di aku. Givenchy gimana sih kamu tuh ya? Kita nih, aku kasih lihat teksturnya dulu kali ya. Terus ya, kalian mesti tahu, masa coplok-coplok, mahal-mahal coplok-coplok gitu loh. Fake kali. Lo belinya di Sephora masa fake, yang bener aja dong. Tuh teksturnya cair banget tuh, liquid gitu. Ternyata si aku baru nggak si HD Skin itu ada oksidasinya ya. Jadi lebih nyatu ke kulitku gitu. Malah Something nggak ada oksidasi. Bagus juga di battle langsung di kulit kayak gini. Nah, nih Givenchy, warna kulitku banget lah, hampir nggak kelihatan. Tuh, aku ngerasanya Givenchy ini agak hijau sih sebenarnya ya, agak hijau, tapi masih tetap aman aku pakai karena sering aku pakai juga. Karena mahal, jadi aku harus pakai dan aku harus tetap bilang Masya Allah ini bagus banget gitu. Nih, kita bahas lagi dari pertama tadi ya. Nih yang paling depan, Wardah Color Fit Cushion 42N. Nih, Makeover Power Stay Cushion yang 50N. Terus abis itu belakangnya Something Beres yang W03. Lalu yang depan, mana yang hampir nggak kelihatan ini, HD Skinnya Makeup Forever yang 2Y36 atau Y365. Yang belakang itu Givenchy yang W310. Dari semuanya kalau misalnya kalian nggak, yang paling nggak ada oksidasinya adalah Something. Semua yang aku beli ini oksidasinya tuh lebih masuk ke kulit. Cuma yang paling emang kelihatan menggelap banget tuh yang makeover, yang power stay ini, karena kayaknya warna kulitku lagi-lagi undertone-ku tetap di neutral, tapi kayaknya naik gitu loh dari medium ke light kayak gitu. Jadi yang power stay ini kelihatan lebih gelap dari biasanya tuh kan. Ya kan, paling gelap tuh. Yang Givenchy ini sebenarnya juga agak sedikit kegelapan sih di aku kalau pas udah beresnya gitu. Makanya sering aku mix nih Givenchy sama si Something gitu biar dapet cover yang lebih nampol, finish yang nggak terlalu dewy banget gitu, masih semi matte finish, yang cair banget aku gabungin sama yang ada covernya. Ada pertanyaan tambahan dari Papap? Bagusan mana yang ada oksidasinya apa yang nggak ada oksidasinya? Masalah oksidasi ini tergantung finishnya bagus apa enggak. Kayak ya gini, kalau finishnya matte finish itu biasanya minim oksidasi. Matte finish yang mana nih, si Something itu matte finish, jadi jarang ada oksidasinya. Nah misalnya finishnya itu semi matte, glow finish, apalagi yang dewy finish, itu pasti ada oksidasinya. Yang mana? Hampir semua yang aku punya kecuali Something. Jadi kalau misalnya ditanya bagusnya gimana, ya yang bagus sebenarnya nggak ada oksidasi, cuma balik lagi tergantung formula dan finishnya kan yang dicari gitu, tergantung kulit juga. Jadi misalnya
misalnya kulit kalian yang kering, pengen cari finish yang glow finish atau dewy finish atau semi matte finish, emang baiknya swatches langsung, diemin dulu, ngecek warnanya. Pas udah oksidasi masuk ke kulit apa menggelap, karena takutnya kalau misalnya beli pas dipakai tuh match banget tapi udahannya menggelap, nantinya kalian tuh bakal ngerasa kayak, duh kok udahannya makeupku kelihatan kusam ya. Nah itu biasanya karena oksidasi itu gitu. Pertanyaan tambahan dari Ayu, Gimana caranya mengetahui suatu foundation itu akan finishnya matte, semi, atau lain-lain tuh bagaimana? nah pertanyaannya kayak sepele tapi akibatnya bisa fatal. Biasanya kalau beli, perhatiin baik-baik ya, baca dulu descriptionnya, finishnya tuh apa. Mau itu belinya langsung on the spot ataupun online, lebih gampang sebenarnya dilihat kan kalau online ya, kita pasti baca kan di descriptionnya gitu. Cuma trikinya kalau misalnya beli langsung, mau nggak mau tanya sama BA-nya. Cuma tidak semua beauty advisor itu jeli, hafal semua produknya. Jadi mau nggak mau kita riset dulu sebelum beli gitu. Mau cari finish yang matte kah atau yang glow kah? Cuma kalau glow balik lagi hati-hati, pasti ada oksidasinya gitu. Untuk orang-orang awam yang baru belajar makeup, gimana caranya buat ngetes foundation untuk diolesnya di daerah mana? Oh, diolesnya. Cara nge-swatches yang paling tepat ya, gimana? Swatches tepat. Kalau misalnya warna tangan gak belang, bisa di punggung tangan. Biasanya orang mau ngetes coverage itu di nadi, ketutup apa enggak warna nadinya. Terus cari warna yang terdekat ke kulit. Kalau aku kan belang banget, biasanya aku langsung di rahang sih. Paling pas tuh di rahang gitu. Karena kalau misalnya udah masuk di rahang maupun jidat sebenarnya lebih gelap, bakalan masuk-masuk aja, fine-fine aja gitu. Atau cari kalau misalnya mau yang bener-bener banget, cari part tergelap di muka. Biasanya lebih tricky tuh justru yang lebih gelap ketimbang yang lebih cerah kan. Kayak aku. Seharusnya swatchesnya tuh di kening. Karena gelap. Cuma bagian yang paling gampang tuh di rahang kelihatan. Cuma ya udah, pakai aja udah, bodo amat deh bagian kening, karena aku juga pakai poni kan gitu, nggak terlalu kelihatan. Cuma biasanya untuk ngakalin biar nggak terlalu abu-abu di kening, aku tipisin pemakaiannya. Kalau misalnya kalian mau nanya, boleh drop aja pertanyaan kalian di kolom komen di bawah ya, nanti aku tambahin. Passwordnya apa? Passwordnya apa? Apa Pap? Jawab Pap. White coffee. Aman di lambung gitu kan. Sekian videonya, semoga penjabarannya lengkap. Kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang dan masih ada yang pengen ditanyain seperti yang aku bilang tadi, requestannya boleh langsung drop di kolom komen di bawah atau DM aku ya di Instagram, boleh bebas. Yang penting jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!